Oke, Assalamualaikum. Kita lanjut lagi ya ke pembahasan soal TPM ASPD IPA yang tahap 2. Masih kode soal yang A ya. Nah, tadi sudah sampai soal nomor 15, sudah sampai soal nomor 15. Sekarang kita bahas di soal nomor 16 ya. Nah, soal nomor 16 ini tegangan baterai pada rangkaian tersebut. Jadi kita diminta untuk mencari nilai V ya, tegangan. Nah, ini kan simbolnya V. Rumusnya I kali R. Bentar, tak tulisnya yang bagus. V sama dengan I kali R. I ini kuat arus. I kuat arus ya. Kita nanti lihat kuat arusnya dari sini. Nah, R ini hambatannya. Kita nanti lihat dari hambatan totalnya. Oke, sekarang kita lihat I-nya ya, besar I-nya ya. Nah, kalau kita diminta untuk mencari nilai kuat arus dari amperemeter, maka kita pakai rumus yang ini ya. Skala yang ditunjuk dibagi skala maksimalnya, kemudian dikali batas ukurnya. Kalau di gambar ini skala yang ditunjuknya itu 30, nah batas maksimalnya 10, kemudian batas ukurnya 1. Nah, ketemu nilai I-nya atau kuat arusnya itu 0,3 ampere. Nah, sekarang kita akan menghitung besar R totalnya. Kalau kita lihat R totalnya itu kan R seri yang 8 ampere, 8 ohm ditambah yang paralel ada 20 dan 30. Berarti sekarang kita cari yang R paralel dulu ya, 20 dan 30 ohm itu nanti kalau diparalelkan ternyata hasilnya 12. Nah, 12 ini kemudian ditambahkan dengan yang seri tadi 8, R totalnya 20. Nah, ini ya, R-nya sudah tahu, I-nya juga sudah tahu, tinggal dikalikan. V sama dengan I kali R, 0,3 kali 20. Hasilnya udah ketemu ya, 0,3 kali 20, 6 volt. Yang C. Ya, kita lanjut soal nomor 17. Oke, soal nomor 17 ini ada soal cerita ya, terus dikasih gambar. Ini juga bisa jadi kayak mendistrak kalian, aduh kayak susah gitu. Padahal benernya enggak. Ini kalau di apa namanya ya, dilihat-lihat tuh benernya soalnya simple. Jadi kita harus tahu prinsip kerja dari si bunga hias magnet. Ini kan ada magnet nih ya. Nih, sebentar. Ini ada magnet dan ini ada kumparan calon magnet gitu ya, pakai induksi arus listrik elektromagnetik. Nah, kalau dilihat maka prinsip kerjanya itu si bunganya itu akan goyang-goyang kalau antara kutub magnet yang di atasnya ini ya, yang P dengan kutub magnet yang di ujung X itu sama. Kutubnya sama. Nah, kalau sama kan dia tolak menolak, otomatis nanti si bunganya goyang-goyang. Nah, berarti kita harus tahu di antara tabel yang ini ya, rancangannya ini mana yang antara kutub di X dengan kutub di P ini nantinya sama kutubnya. Pakainya apa? Gimana cara mengetahuinya? Pakainya kaidah tangan kanan. Oke, gitu ya. Ingat ya, kalau keempat jari itu menunjukkan arah arus listrik. Kita nanti tahu dari plus minusnya ini ya. Kita cek satu-satu. Kalau sudah arahnya itu digenggam dengan keempat jari, maka jempol kita yang pakai tangan kanan ini ya akan menunjukkan kutub utara. Nah, nanti kita lihat sama kutub di P-nya ya. Oke, jadi kita cek yang kutub di kumparannya dulu, magnet yang dibikin pakai arus listrik dulu ya. Oke, kita lihat di yang pertama. Oke, tak bersihin dulu. Nah, yang pertama ini, oke, tak pindah dulu nih ya biar enak dilihat. Oke. Nah, yang pertama ini ya, X-nya itu bikinnya positif. Kita lihat kalau X-nya positif, kita pakai kaidah tangan kanan disesuaikan dengan ini ya. Maka Y-nya kutub utara karena jempolnya itu di Y ya. Nah, kalau Y kutub utara mesti X-nya kutub selatan. Padahal di sini P-nya kutub utara, berarti tidak sesuai ya karena P dan X-nya berbeda. Kita tulis ya, X-nya ini kutub selatan.
Nah, harusnya kan utara, berarti enggak. Sekarang kita cek yang nomor 2. Yang nomor 2 ini X-nya negatif. Kalau X-nya negatif pakai kaidah tangan kanan, kita cek ya. Maka X-nya ini kutub utara. Oh, kutub utara. Nah, kalau X-nya kutub utara, P-nya kutub selatan, ini juga tidak sesuai karena harusnya sama-sama utara kayak gitu. Nah, ini ya. 1 dan 2 kurang tepat. Berarti kita cari di ABC-nya yang tidak ada nomor 1 dan tidak ada nomor 2. Ini ada 1, 2, ini ada 1, ini ada 2. Nah, tanpa melihat yang tabel 3 dan 4 pun kita harusnya sudah tahu bahwa jawabannya yang D. Tapi kalau mau dicek tabel ketiga juga boleh kita cek ya. Kalau X-nya positif ya, berarti Y-nya kutub utara. Nah, X-nya ini berarti kutub selatan. Nah, selatan dengan selatan berarti betul. Sekarang yang keempat. Kalau X-nya negatif berarti X kutub utara. Oke, yang X kutub utara. Nah, ini juga kutub utara sama. Berarti benar ya. Yang sesuai itu nomor 3 dan 4 yang D. Jadi caranya gitu. Kita harus memahami soal dulu. Meskipun soalnya tuh kayaknya kelihatannya susah banget. Banyak kan ya, ada gambarnya, ada ceritanya, bikin pusing gitu ya. Padahal benernya gampang, kita cuma diminta untuk menentukan masing-masing kutubnya kayak gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 18 ya. Nah, ini ada beberapa komponen di lingkungan sawah. Nah, kita tuh diminta untuk menganalisis komponen biotik yang menguntungkan petani. Kita cek satu-satu ya. Nomor 1, burung pipit itu merugikan karena dia makan padinya. Cacing tanah menguntungkan buat suburin tanah ya. Keong sawah merugikan, makanin pokok batangnya. Kemudian yang nomor 4, ikan nila ini menguntungkan, bisa dijual dan tidak mengganggu tanaman si Pak petani ya. Alang-alang merugikan karena mempengaruhi tumbuhnya padi. Ular ini menguntungkan karena makan tikus. Dan yang nomor 7, bakteri nitrogen ini menguntungkan karena bakteri nitrogen ini mengikat nitrogen di dalam tanah yang dibutuhkan untuk pertumbuhan si tanamannya Pak Tani itu. Jawabannya yang D ya, 2, 4, 6, dan 7. Oke, kita lanjut di soal nomor 19. Oke, tinggal 2 nomor ya, masih semangat. Soal nomor 19 ini juga ada soal cerita yang intinya itu kalau kita baca baik-baik, kita tahu kalau si mikoriza ini dia bisa membantu tanaman supaya lebih mudah menyerap fosfor dan air. Nah, karena tanaman itu membutuhkan fosfor dan air, maka antara mikoriza dan tanaman itu simbiosisnya mutualisme atau saling menguntungkan ya. Nah, ini kan yang ditanya, jika mikoriza ada pada tanaman tomat, nah berarti simbiosisnya tetap mutualisme ya, yang saling menguntungkan. Jawabannya yang jawabannya yang C ya. Oke, soal terakhir nomor 20, ini soalnya mudah. Jadi kita menganalisis masing-masing dari ikan, katak, ular ataupun kura-kura yang mempunyai ciri paling banyak, persamaan cirinya paling banyak ya. Jawabannya adalah yang D, antara ular dan kura-kura. Ini dia sama-sama, pokoknya cari persamaannya aja gitu ya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah soalnya yang kode A tahap kedua ini sudah selesai kita bahas sampai soal nomor 20 ya. Untuk nomor 21 sampai 30 insya Allah nanti akan Ibu buatkan juga dan kalian sabar menunggunya. Semangat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum.